Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hadi Santoso Channel. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran daring dalam sebuah perencanaan RPP 1 lembar. Semoga video kali ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan menjadikan referensi untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran 1 lembar. Baik Bapak Ibu, bagaimana bentuk RPP-nya? Simak terus video kali ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita menuju ke bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sudah saya siapkan. Yang pertama Bapak Ibu, kita menuju ke identitas RPP mulai dari Satuan Pendidikan SDN Ukut Menanggal 1 Surabaya ini. Kemudian mata pelajaran PJOK, kebetulan saya mengampu pembelajaran PJOK kelas 5 semester 1. Materi pokoknya di sini kebetulan saya dalam contoh RPP ini saya membelajarkan aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratory. Alokasi waktu 4 kali jam pelajaran. Kemudian model pembelajarannya yaitu daring seperti yang saya sampaikan di depan. Untuk identitas menurut saya Bapak Ibu tidak ada masalah. Saya tambahkan alamat email saya di sini hari.sdnrm1@gmail.com. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke komponen yang penting dalam sebuah perancangan pembelajaran kita. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini saya mencoba menerapkan rumus bagaimana tujuan pembelajaran. Audien, behavior, kondisi, dan degree. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini saya kasih pengantar bahasa pendahuluannya untuk kondisinya dengan mengamati media video pembelajaran YouTube dan gambar visual. Siswa mampu mengidentifikasi aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru, kardiorespiratory untuk pengembangan kebugaran jasmani dengan tepat. Insya Allah untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran yang terkait pengetahuan. Kemudian dilanjutkan yang kedua, ini tujuan pembelajaran yang terkait dengan kompetensi dasar keterampilan. Sampai di komponen yang pertama tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah paham kira-kira. Oke, langsung menuju ke komponen berikutnya yang sebenarnya RPP itu hanya terdiri dari komponen yang terdiri dari 3 komponen. Pada kesempatan kali ini saya memunculkan 1 komponen karena pembelajaran kali ini adalah pembelajaran daring, yaitu media pembelajaran dan sumber belajar. Bisa kita amati Bapak Ibu. Nah, di media pembelajaran dan sumber belajar kita coba melihat media pembelajaran yang kita pakai itu terkait dengan software ataupun hardware yang kita butuhkan. Tentu dalam pembelajaran daring, saya peserta didik harus memastikan kita itu punya HP, laptop, jaringan internet, kemudian software-software yang biasa digunakan untuk anak-anak yang sederhana itu misalkan WhatsApp. Anak-anak sudah sering melihat YouTube dalam belajar, pasti dia juga menggunakan YouTube. Bagi kita sebagai guru, bisa kita menyampaikan dengan Google Drive bagaimana konsep yang kita siapkan untuk anak-anak, materi yang kita siapkan anak-anak, kita coba upload dulu di Google Drive. Mind mapping kita upload dulu di Google Drive misalkan. Terus ini saya menyantumkan Office 365. Nah, jika seandainya software-software yang saya sebutkan sederhana ini Bapak Ibu kurang
pas, mungkin Bapak Ibu bisa menguranginya dengan menggunakan WhatsApp ataupun YouTube ataupun dengan satu tambahan aplikasi yang sederhana saja. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu di komponen yang kedua, media pembelajaran dan sumber belajar. Lanjut ke sumber belajar. Penanaman konsep materi pada pembelajaran saya kali ini, saya menggunakan sebuah video pembelajaran. Kebetulan video ini video yang saya rancang sendiri. Jadi media pembelajaran yang terkait video pembelajaran bisa saja Ibu menggunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan video pembelajaran yang memang tinggal memanfaatkan. Kita bisa ambil di YouTube, kemudian kita edit lagi. Kalau langsung dimanfaatkan berarti media itu tinggal memanfaatkan. Tapi kebetulan video ini saya rancang untuk kegiatan pembelajaran. Bisa kita cek tautan link ini. Kebetulan jaringan internetnya ada bermasalah. Yang jelas video ini nanti harus dipastikan di open link itu harus langsung bisa nyambung ke YouTube yang seperti kita sampaikan di depan, bahwa melalui mengamati video pembelajaran YouTube dan gambar, ini sumber belajarnya ini gambar. Jadi Bapak Ibu, yang membedakan dengan pembelajaran tatap muka dengan online itu perencanaan pembelajarannya, media dan sumber belajarnya harus kita tautkan di kali ini. Nah, sekarang menuju ke aktivitas yang penting, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bisa kita amati bersama bahwa langkah-langkah kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, saya alokasikan 10 menit di sini. Kegiatan inti saya alokasikan 100 menit, sekitar 2 jam. 1 jamnya 60 menit, 100 menit itu yang sisanya saya bagi ke kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Yang ketiga adalah kegiatan penutup di sini. Oke Bapak Ibu, langsung kita menuju ke kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Kita amati satu-satu. Saya menyusun kalimat-kalimatnya secara runtut, sederhana, biar agar Bapak Ibu mudah memahami. Yang pertama, menginformasikan dan menentukan waktu pembelajaran melalui WA group paguyuban kelas. Atau saya misalkan atau Bapak Ibu bisa membentuk WA grupnya kelasnya. Nah ini kita kasih tanggal, misalkan tanggal 23 Juli 2020 pukul 9 sampai 11. Saya pada waktu hari itu, jam yang sekian itu, saya harus bertanggung jawab memandu anak-anak melalui WA grupnya. Kita informasikan akan diselenggarakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengawali kegiatan pembelajaran daring dengan salam dan berdoa. Kita biasakan untuk menyampaikan melalui teks. Tadi saya menyampaikan teks bahwa anak-anak sudah siap pembelajaran semuanya, lalu kita awali dengan berdoa. Kemudian menyampaikan motivasi tentunya. Nah, di poin yang ketiga ini kita menyampaikan kepada peserta didik kita untuk tujuan, manfaat, apa yang akan diperoleh dengan mempelajari materi aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratori, sehingga anak-anak akan menangkap tujuan dan manfaat yang akan diperolehnya. Kemudian poin yang keempat, di dalam kegiatan pendahuluan menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, tahapan kegiatan, serta yang ini yang penting Bapak Ibu, rambu-rambunya selama mengikuti pembelajaran daring. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu, anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring harus dibuatkan rumusan rambu-rambu mengikuti pembelajaran daring, sehingga nanti anak-anak dan orang tua itu paham pembelajaran daring itu
juga harus berdisiplin. Pembelajaran daring itu juga harus dengan kesungguhan, sehingga kita harus membuatkan rambu-rambu. Misalkan mengumpulkan tugas itu harus disiplin, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dia itu tidak akan menumpuk. Oleh sebab itu harus kita buat satu kesepakatan di dalam sebuah rambu-rambu itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita langsung menuju ke kegiatan inti. Di sini alokasinya 10 menit. Kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu bahasa yang saya susun di kegiatan inti. Peserta didik dimotivasi dan dibimbing untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis. Jadi dalam rambu-rambunya kita harus menyampaikan ke anak-anak bahwa tanggung jawab anak-anak ketika mendapatkan materi pembelajaran itu membaca, mengamati, menulis, mengerjakan latihan soal itu harus kita tulis di rambu-rambu. Dari tayangan video, pesan, gambar, dan konsep materi aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru atau kardiorespirator. Ini Bapak Ibu tautan materi menyaksikan tayangan video. Yang ini adalah tautan materi yang terkait dengan gambar visual. Jadi kalau kita menyatakan bahwa media materi bisa berupa gambar visual atau video, maka kita harus menautkan. Kalau kita misalkan menautkan materi mind mapping, maka juga harus kita tautkan di sini dan harus siap dengan opening yang lancar. Lanjutnya Bapak Ibu, di kegiatan inti guru memberi kesempatan. Ini penting juga. Jadi agar terjadi hubungan timbal balik, komunikasi timbal balik antara saya guru bersama peserta didik, kita berikan satu wadah untuk saling bertanya jawab. Artinya anak-anak boleh bertanya dari materi yang dipahami. Nanti kita apresiasi yang bertanya itu mendapatkan nilai keaktifan, nilai tambahan untuk kesungguhan, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk saling menanggapi. Siapa yang bisa menanggapi pertanyaannya si Karyo misalkan, bisa saja. Oh, ini si Ferry menanggapi pertanyaannya si Karyo, berarti Ferry mendapatkan apresiasi penilaian keaktifan dalam belajar. Bisa saja seperti itu. Yang bertanya juga mendapat apresiasi penilaian sikap, yang memberikan jawaban nanti juga akan memberikan apresiasi nilai sikap. Oke, lanjut. Yang keempat, guru dan peserta didik membuat kesimpulan poin-poin penting. Jadi dari tayangan video, dari tayangan gambar, dari tayangan mind mapping, dari kegiatan aktivitas bertanya jawab diskusi, maka poin-poin penting itu perlu disampaikan guru kepada peserta didik. Yang kelima, ini tahapan kita harus juga mengecek bagaimana pemahamannya hasil belajar anak-anak ketika diberi materi video, ketika diberi materi visual, ketika diberi materi mind mapping misalkan. Apakah ada asupan pemahaman yang tinggi terhadap kegiatan belajar itu? Saya biasanya menyiapkan, membagikan link soal latihan di Office 365 sesuai materi. Bisa juga Bapak Ibu secara sederhana memberikan 5 soal isian, nanti dikirim melalui foto dan sebagainya. Kita carikan satu media aplikasi yang sesuai di lingkungan sekolah kita. Artinya itu yang paling efektif, yang paling mudah anak-anak familiar itu menggunakan apa? Orang tuanya bisa melakukan. Oke. Nah, ini yang akan kita bagikan di tahun 2014. Ini adalah merupakan tugas 1 biasanya begitu. Guru memandu mengkomunikasikan penugasan keterampilan berbasis tugas gerak, karena dalam materi PJOK ini selain kita mengukur kemampuan pengetahuannya anak-anak melalui
melalui soal ini, anak-anak juga harus kita tugaskan, walaupun selama pandemik anak-anak kita kasih tugas berbasis tugas gerak, tapi demonstrasi yang dia lakukan hanya ditugaskan untuk didokumentasikan melalui apa? Melalui foto. Ada banyak teman-teman kita yang mengarahkan untuk membuat video, tapi menurut saya dengan segala pertimbangan yang lebih sederhana saja, mungkin data kita nanti akan terlalu berat menerima file-file video yang akan dikirim anak-anak kepada kita. Nah, kita menggunakan foto 3 contoh aktivitas itu bisa difoto keterampilannya atau tahapan geraknya difoto. Jadi saya kasih alternatif aktivitas keterampilan geraknya difoto, misalkan skipping, maka dia hanya foto skipping. Kalau 3 foto berarti naik turun tangga di foto, kemudian bersepeda di foto, nggak apa-apa. 3 foto ini di kolase menjadi 1, sehingga yang terkirim di kita hanya 1 foto, sehingga kita tidak terlalu berat. Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk penugasan keterampilan berbasis tugas gerak itu yang akan dilakukan, tapi saya menyarankan tugas itu dilakukan hanya dengan didokumentasikan dengan foto. Bisa juga menggunakan raport aktivitas, misalkan kita berikan anak-anak itu kayak petok istilahnya. Di situ ada beberapa tanggung jawab gerak yang dilakukan, nanti di checklist dan ditandatangani oleh orang tuanya juga bisa. Oke Bapak Ibu, kegiatan penutup 10 menit. Apa yang dilakukan di kegiatan penutup? Yang dilakukan di kegiatan penutup tentu Bapak Ibu sudah paham, kita akan refleksi dari kegiatan pembelajaran di inti. Guru bersama putra didik membuat rangkuman kesimpulan, poin-poin pentingnya kegiatan pembelajaran yang disampaikan, terus mengajak anak-anak berdoa. Bapak Ibu sudah selesai. Ya cuma seperti ini. Jadi berdoa, tapi ingat selama pukul 9 sampai jam 11 kalau memang jadwalnya pembelajaran itu PJOK, maka kita harus memandu pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa melakukan kegiatan berinteraksi dengan gurunya dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah kegiatan penilaian. Jadi komponen utama RPP di penilaian saya cantumkan dalam perencanaan itu adalah penilaian sikap, di mana saya hanya memanfaatkan dari interaksi yang terjadi di WA tadi. Sikapnya bagaimana? Keaktifan anak-anak ketika pada waktu diskusi misalkan, pada waktu bertanya jawab. Yang bertanya diberikan apresiasi nilai, yang menjawab diberikan apresiasi nilai, yang tidak bertanya ya dimotivasi untuk dipancing untuk mau melakukan berlatih bertanya. Kemudian penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Bapak Ibu bisa memakai Office 365, Bapak Ibu bisa menggunakan PDF yang dari Word dikonvert ke PDF 5 atau 10 soal yang sekiranya itu kalau nanti file itu di-share, dibagi kepada wali murid dan anak-anak, itu akan lebih mudah, lebih gampang sampai di anak-anak. Kemudian yang terakhir, seperti yang tadi disampaikan, tesnya adalah tes keterampilan. Tes keterampilannya menggunakan peragaan yang di rumah. Anak-anak memfoto kegiatan itu, minta tolong kepada kakaknya atau adiknya atau orang tuanya untuk memfoto tugas berbasis gerak yang diberikan, diinstruksikan oleh guru PJOK-nya. Begitu Bapak Ibu gambaran perencanaan pembelajaran dalam sebuah RPP daring PJOK 1 lembar bersama saya Hari Santoso. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua untuk merancang pembelajaran PJOK daring yang lebih efektif, lebih mudah,
lebih efisien dan dapat diselenggarakan sesuai dengan lingkungan di sekolah kita. Sampai ketemu, salam PJOGA.